Pace bene, masih di Mea Culpa. Sekarang saya sedang membuka biografi dari Omar Ibn Said, atau biasa disebut Umar bin Said. Hidup di rentang tahun 1770 sampai 1864. Dia dikenal sebagai seorang penulis dan seorang sarjana dalam Islam. Lahir dan dididik di dunia muslim di Senegal, di Afrika Barat, yang kemudian karena diculik selama perang, dia akhirnya diperbudak dan dibawa ke Amerika Serikat pada tahun 1807. Di Amerika Serikat dia menjadi budak dari keluarga yang satu, keluarga yang lain, mengalami kekerasan dari keluarga yang satu ke keluarga yang lain, sampai akhirnya meninggal begitu. Tetapi dalam proses hidupnya dia convert menjadi seorang Kristen dan dia dikenal sebagai Uncle Moro dengan tulisan autobiografinya yang menginspirasi, dan sedemikian menginspirasi satu masjid di salah satu kota di North Carolina, di Fayetteville, memakai nama Omar Ibn Said sebagai nama masjid ini. Masjid Omar Ibn Said ada di North Carolina sebagai bentuk apresiasi atas hidupnya. Dia lahir di salah satu suku di Senegal, Fouta Toro, dan dia hidup di tengah keluarga yang kaya sebenarnya. Berada di tepian sungai Senegal di Afrika Barat. Dia seorang sarjanawan muslim dan artinya dia menghabiskan masa pendidikannya di lingkup pendidikan Islam dengan mengambil pendidikan dari banyak bidang studi, aritmatika sampai teologi di Afrika. Pada tahun 1807 dia ditangkap dalam satu konflik militer dan kemudian dia dibawa ke Amerika Serikat. Lalu dia akhirnya dipekerjakan di satu keluarga, tapi akhirnya melarikan diri dari keluarga itu, awalnya di kota Charleston di South Carolina. Dan dia akhirnya pergi ke North Carolina. Di sana juga dia ditangkap lagi dan dijual menjadi budak ke keluarga James Owen. Dan dia akhirnya tetap menjadi budak di sana sampai pada akhir hidupnya tahun 1864. Dia dikuburkan di Bladen County, North Carolina. Omar bin Said was also known as Uncle Moro and Prince Omero. Yang menarik adalah meskipun sudah convert menjadi seorang Kristen pada Desember tanggal 3 tahun 1820, dia masih membuat dedikasi penghormatan kepada Nabi Muhammad dalam tulisannya. Dan dia membuat beberapa manuskrip dan ditulis dalam bahasa Arab. Selain itu dia juga menulis satu autobiografi yang kemudian sangat terkenal dari dirinya. Yang terkenal itu dia menjadi tulisan terkenal karena dia menuliskan peristiwa-peristiwa tentang hidupnya dan permenungannya tentang Islam sendiri, tentang pandangan Islam tentang rasa takut manusia akan Allah di dalam Muslim, dan dia sendiri menceritakan kehidupan kekristenannya. Yang menarik dalam autobiografi yang dituliskannya ada dua versi sepertinya menurut penilaian para ahli. Versi yang pertama sepertinya dituliskan tanpa menekankan hidup kekristenannya, dan ini dituliskan untuk teman-teman yang sepertinya ada di lingkup Islam. Dan versi yang kedua dia menuliskan manuskrip tentang autobiografinya yang sudah menunjukkan sisi kekristenannya, dan dia akhirnya dihargai baik di kalangan Kristen maupun juga di kalangan Islam. Dan akhirnya muncullah masjid itu yang pada tahun 1991 memakai nama Omar Ibn Said sebagai nama masjid itu di sebuah kota Fayetteville di North Carolina sebagai bentuk penghormatan kepada Omar bin Said.
Sebuah berita yang saya pikir bisa menunjukkan pribadi yang dengan damai, tidak dengan konflik, menunjukkan secara bebas pilihan imannya. Pace bene.